Berita MotoGP terkini, dilema besar Ducati setelah kemenangan Bastianini. Musim MotoGP 2024 menyisakan 10 putaran lagi. Posisi 4 besar klasemen ditempati pembalap Ducati, Josh Martin, Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, dan Marc Marquez, serta Maverick Vinales, pembalap non-Ducati yang terdekat di posisi kelima. Namun pembalap Aprilia itu tertinggal 111 poin dari puncak klasemen dan 49 poin di belakang Marquez. Pada tahap ini setelah Grand Prix Inggris di mana Ducati mengunci podium untuk 7 putaran berturut-turut, tidak terpikirkan bahwa pembalap manapun yang tidak menggunakan Desmo Sedici akan dinobatkan sebagai juara dunia saat ini. Menjelang GP Inggris, momentum tampaknya berada di juara dunia ganda Bagnaia. Dia memenangkan 4 Grand Prix berturut-turut menjelang jeda musim panas dan memimpin 10 poin di klasemen. Setelah Martin tersingkir dari GP Jerman pada lap kedua terakhir saat berada di jalur untuk mematahkan rekor Bagnaia. Keduanya telah membuat kesalahan kritis pada momen tertentu di tahun 2024. Jatuhnya Bagnaia saat memimpin sprint race di Barcelona pada lap terakhir memungkinkan Martin mendapatkan keunggulan kejuaraan yang cukup besar, yaitu 41 poin. Pada tahap ini, Bagnaia yang terbukti rawan kesalahan dalam 2 kampanye, gelarnya tampak meraba-raba. Tapi kebangkitannya di GP Catalan Italia, Belanda dan Jerman bertepatan dengan Martin tersingkir dari sprint Mugello dan tersandung pada hari Minggu di Sansering. Yang terpenting, Martin sepertinya tidak tahu apa yang menyebabkan kejatuhan tersebut. Di Silverstone, dia menyarankan perubahan pada bagian misteri untuk membantu pengereman yang digunakan oleh pihak stabel Ducati lainnya sebagai solusinya. Dia tidak mengalami kecelakaan sepanjang akhir pekan, jadi setidaknya hal ini terbukti benar. Di sisi lain, Bagnaia yang tampak memiliki momentum juara di kandang Ducati adalah sesuatu yang dibutuhkan pabrikan Italia itu untuk menjalani sisa musim ini. Dengan kepergian Martin ke Aprilia, setelah Ducati lebih memilih Marquez ke tim pabrikannya, tidak dapat dibayangkan jika mereka akan mengizinkan Martin membawa plat 1 bersamanya. Selama World Ducati Week bulan lalu, Martin mengatakan kepada GP1 bahwa perubahan di masa depan ini telah membuat kami, saya dan Pramek lebih dekat sebagai sebuah tim. Bukan berarti kami sendirian, tapi kami pasti lebih sendirian dibandingkan musim-musim sebelumnya. Sebelumnya kami yakin bahwa kami akan terus bersama Ducati. Kami dapat dengan mudah menyelesaikan banyak hal. Sekarang sebagai sebuah tim, kami harus lebih bersatu untuk memberikan 100%. Ducati telah berjanji untuk terus mendukung perjuangan Martin dengan Pramek selama sisa tahun ini, dan Direktur Olahraga Mauro Grasli mengatakan kepada Motorsprint bahwa mereka akan menghormati kontrak. Itulah garis publiknya. Sulit membayangkan percakapan ini terjadi di balik layar. Masalah yang dihadapi Ducati saat ini adalah Martin dan Pramek tetap kuat, namun tidak banyak yang bisa dilakukan untuk mempengaruhi dinamika di trek. Keputusan untuk memberikan sikap dingin kepada Martin juga menjadi alasan perpecahan dengan Pramek yang akan bermitra dengan Yamaha mulai tahun depan. Ducati selalu menentang tim order, bersikeras selama 2 tahun terakhir bahwa kandangnya bebas untuk bertarung dalam balapan selama kondisinya bersih. Sekalipun mereka menginginkannya pada tahun 2024, Martin dan Pramek tidak mengikat mereka untuk mematuhi instruksi resmi apapun. Bagnaia selalu ingin memenangi gelar tanpa bantuan, namun tampaknya pada tahun 2024, ia harus benar-benar mendukung filosofi tersebut. Martin muncul dari GP Inggris dengan keunggulan 3 poin di kejuaraan setelah finish kedua di sprint race dan Grand Prix. Bagnaia menghapus keunggulannya sendiri ketika ia mengalami kesalahannya sendiri saat sprint dan berjuang untuk menempati posisi ketiga di Grand Prix karena ban depan mediumnya tidak menopangnya sesuai kebutuhan, yang menyebabkan dia mengunyah karet belakangnya. Setelah semua momentum membalikkan hampir 50 poin antara Barcelona dan Jerman, Bagnaia secara efektif kembali ke titik awal. Manajemen gelar internal kemudian menjadi lebih sulit lagi bagi Ducati. Situasinya dengan Bastianini lebih rumit lagi. Pembalap nomor 23 ini tidak pernah secara realistis berpeluang untuk mempertahankan kursi pabrikannya di Ducati setelah tahun ini. Hampir dikirim ke Pramek untuk musim ini jika Martin memenangkan gelar 2023. Segala bentuk peningkatan di awal musim saat ini sepertinya tidak akan membawa perubahan.
Podium berturut-turut di Portugal dan Amerika jelas membuktikan bahwa GP24 lebih cocok untuknya dan performanya tahun lalu sangat luar biasa. Namun ketika keputusan Ducati mengenai susunan pembalap tahun 2025, Bastianini menjadi orang yang terpinggirkan, bukanlah sebuah kejutan. Sejak saat itu dia telah meningkatkan kemampuannya. Dia merebut posisi kedua dari Martin pada lap terakhir GP Italia, berada di posisi ketiga di GP Belanda, berada di posisi keempat di Jerman, dan meraih kemenangan ganda di Silverstone akhir pekan lalu, yang pertama baginya sejak format sprint race diperkenalkan. Setelah 6 ronde pertama, Bastianini berhasil mencetak 94 poin dan rata-rata mencetak 15,6 poin per ronde. Dalam 4 ronde sejak itu, ia telah mencetak 98, menjadikannya rata-rata poinnya per ronde menjadi 19,2 setelah kini mengumpulkan 192. Sebagai perbandingan, pemimpin kejuaraan Martin dalam rentang 4 putaran yang sama meliputi Italia hingga Inggris telah mencetak 86 poin, Bagnaia 122 poin, dan Marquez 65 poin. Dan sekarang Bastianini kini hanya tertinggal 49 poin dari Martin di klasemen dengan 370 poin untuk diperebutkan di sisa tahun 2024. Paruh kedua musim ini menampilkan banyak tempat di mana Bastianini sebelumnya bersinar, sementara 2 acara yang berlangsung di Misano berkat pembatalan Kazakhstan kemungkinan akan lebih menguntungkan pemain berusia 26 tahun ini daripada kebanyakan acara lainnya. Untuk saat ini saya rasa bukan penantang gelar, kata Bastianini usai GP Inggris. Pico dan Josh telah menunjukkan konsistensi lebih dari saya di setiap balapan dan kedua pembalap ini selalu berada di puncak. Kadang-kadang saya merasakan sesuatu tapi tertinggal. Jika saya ingin menjadi penantang gelar, saya harus berkembang ke arah itu. Jelang GP Inggris, Bastianini mengaku perlu berusaha memperbaiki kualifikasinya setelah rata-rata menempati posisi ke-7 di grid pada tahun 2024 setelah 10 putaran. Posisi ketiga di Silverstone adalah indikator kuat bahwa dia telah menemukan cara untuk memperbaiki kelemahan ini. Jika hal itu bisa berlanjut, kecepatan balapannya di Silverstone membuktikan bahwa penilaiannya saat ini terhadap kredensial gelarnya dianggap rendah. Ducati tak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat Bastianini merebut bendera kotak-kotak. Namun peningkatan performanya dalam beberapa putaran terakhir hanya memperburuk kesulitan pabrikan. Kini mereka menghadapi prospek yang sangat nyata bahwa mereka bisa merayakan juara dunia yang dianggap tidak cukup layak untuk membalap merek tersebut setelah tahun ini. Ducati tidak bisa membiarkan Martin mengambil pas 1 ke Aprilia. Itu akan menjadi sama buruknya jika Bastianini membawa nomor itu ke KTM. Bagnaia telah bangkit melawan kesulitan sebelumnya dalam 2 musim perebutan gelar sebelumnya, dan sejarah Marquez berbicara sendiri. Jangan salah, susunan tim pabrikan Ducati pada tahun 2025 adalah yang terbaik di grid. Keputusannya sepenuhnya bisa dibenarkan. Namun hal itu tidak akan menghentikan pandangan buruk jika Martin atau Bastianini menang pada tahun 2024. Dan tidak banyak yang bisa dilakukan untuk menghentikan hal ini. Jika Martin tidak mau mematuhi tim order manapun, Bastianini juga tidak punya alasan untuk melakukannya. Terlebih lagi, Ducati seharusnya memberikan instruksi kepada Bagnaia selama GP Inggris agar membiarkan Bastianini lewat lebih cepat. Untuk saat ini, Bastianini mengalahkan Martin lebih baik bagi Ducati dalam konteks 2025 dibandingkan finish di depan Bagnaia. Bagaimanapun, Bastianini lah yang menghentikan Martin untuk memimpin kejuaraan 11 poin atas Bagnaia dan membatasinya menjadi hanya 3. Pembaruan performa Bastianini merupakan sebuah aset bagi Ducati, tapi jika itu berkelanjutan, apalagi merugikan tantangan kejuaraan Bagnaia, itu akan memaksa manajemen untuk melakukan pencarian jiwa yang serius. Apakah mereka akan mencoba segala daya untuk mengatasi masalah ini demi kepentingan Bagnaia? Atau apakah ia menerima mahkota pembalap ketiga berturut-turut dengan kepahitan karena hal itu didapat di pembalap yang dibuangnya? Kekacauan PR dari hasil terakhir ini adalah sesuatu yang ditanggapi Bastianini dalam konferensi pers pasca balapan hari Minggu. Saya tidak memahami pilihan Ducati karena mereka telah kehilangan 2 pembalap seperti saya dan George. Meskipun pertarungan perebutan gelar sudah berjalan fantastis, support yang menarik ini akan menjadi faktor penentu. Sekian dulu informasi terbaru dari Mimin. Mimin pamit, see you on the next video.